Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di kantor, Dira keluar dari ruangan Ray sembari terkekeh menertawakan sang suami yang sedang merasa kesal. Dira kemudian menatap sekelilingnya mencari sosok sekretaris Ray, yaitu Tias. Dira mulai melangkahkan kakinya mencari Tias ke segala penjuru. Selang beberapa menit, Dira menemukan Tias yang sedang membuat satu cangkir kopi di dapur kantor. Dira segera mendekati Tias. Ia berdeham. Mbak Tias? Tias yang tadi sedang mengaduk kopi sambil memikirkan masalahnya kini menoleh ke arah Dira. Iya. Dira menampilkan senyum canggungnya. Mbak Tias sibuk enggak? Tias mengerutkan dahinya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Lumayan sih. Kenapa? Saya boleh minta waktunya sebentar, ucap Dira. Tias menganggukkan kepalanya. Ia tersenyum. Boleh kok, kenapa? Dira melirik sekitar sejenak, melihat beberapa karyawati lainnya yang sedang bergosip. Dira kembali menatap Tias. Ia memberikan kode kepada Tias agar lebih dekat. Gumam Tias. Ia segera mendekatkan telinganya ke arah Dira. Saya mau nanya masalah Pak Rey, bisik Dira. Tias kembali menjauhkan telinganya dari Dira. Ia tampak terkejut. Bisa? Ucap Dira dengan bawaan. Hani Dira tahu dari mana? Ucap Tias dengan bawaan. Saya tadi lihat Pak Rey kayak lagi ada masalah gitu. Ucap Dira dengan bawaan. Tias mengerutkan dahinya. Pak Rey ngizinin saya buat ngasih tahu Dira. Dira mengerjapkan matanya. Ia perlahan menggelengkan kepalanya. Enggak tahu sih, enggak ada izin ke Pak Rey, ucapnya dengan jangkung. Kalau gitu, saya nggak bisa ngasih tahu, ucap Tias. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Lah, tolong dong Mbak, ucapnya memohon. Tias menggelengkan kepalanya dengan tidak enak hati. Saya nggak bisa sembarangan ngasih tahu masalah wakil direktur, ucapnya. Dira menyatukan kedua tangannya memohon kepada Tias. Please, cuma Mbak Tias yang bisa ngasih tahu saya. Tias kembali menggelengkan kepalanya. Kalau saya ngasih tahu, ntar Pak Rey bisa marah besar, apalagi ini masalah kantor. Karyawan lain juga belum tahu, ucapnya. Dira mengerutkan dahinya. Saya nggak akan ngebocorinnya, sumpah. Saya nggak berani, ucap Tias. Dira menaikkan kedua alisnya. Gimana kalau Pak Rey tahu? Mbak Tias bisa bilang saya yang maksa Mbak Tias buat ngasih tahu saya. Tias kembali menggelengkan kepalanya. Ini masalah kepercayaan, bos. Kalau saya ingkar, bos nggak akan bisa percaya lagi sama saya. Dira menghela nafasnya. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Saya minta maaf, tapi saya minta tolong supaya Bu Dira bisa mengerti dengan posisi saya, ucap Tias. Dira mengerutkan dahinya. Bu Dira, saya permisi, ucap Tias. Tias hendak melangkahkan kakinya, tapi Dira segera menghadang Tias. Tunggu, ucap Dira. Gumam Tias dengan bingung. Dira menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Gini aja, saya minta tolong sebagai istri wakil direktur. Tias mengerutkan dahinya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Maaf Bu Dira, tapi masalah perusahaan tidak bisa diberitahukan kepada siapapun, termasuk istri Pak Wakil Presiden. Presdir sebelum izin Presiden Direktur dan Wakil Presdir, karena istri Wakil Presdir pun tidak bisa ikut campur dalam masalah kerja. Dira memutar kedua bola matanya. Ia kembali menghela nafasnya. Oke, gumamnya. Tias kemudian menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Saya permisi, ucapnya. Dira kembali menghadang Tias. Saya mohon sekali lagi, ucapnya. Tias menghela nafasnya. Maaf Dira, tapi ucapnya segera dipotong oleh Dira. Dira menatap Tias dengan tajam. Saya mohon sebagai anak presiden direktur, ucapnya dengan pelan tetapi tegas. Tias terdiam, matanya menatap Dira dengan tidak percaya. Saya nggak bercanda, ucap Dira.
Saat berada di mobil pada pukul 16:49, Ray menyetir dengan fokus, menatap jalan raya dengan lurus. Sedangkan Dira, ia sedang memikirkan sesuatu sembari melirik ke arah Ray sesekali. Perusahaan sekarang lagi ngalamin kerugian sebesar 30% gara-gara Pak Ray gak fokus sampai nanda tanganin kontrak tanpa ngebacanya benar-benar, ucap Tias. Dira menggelengkan kepalanya mengingat obrolannya bersama Tias tadi. Di benaknya terdapat satu pertanyaan yang masih membuat dirinya penasaran. Apa yang membuat Pak Ray tidak fokus? Apakah Pak Ray sering bergadang mengerjakan pekerjaannya? Atau Pak Ray memiliki pikiran lain? Ayah ada marahin Pak Ray? Tias menggelengkan kepalanya. Enggak ada, ucapnya. Dira mengerutkan dahinya. Terus kenapa Pak Ray jadi kayak punya banyak beban pikiran gitu? Tias tampak berpikir. Mungkin karena Pak Ray ngerasa bertanggung jawab dan ngerasa bersalah banget. Soalnya selama ini Pak Ray gak pernah ngelakuin kesalahan besar. Dira meneguk salivannya. Ia menoleh ke arah Ray sejenak. Pak, ucapnya. Ray melirik ke arah Dira sekilas. Kenapa? Bapak lagi banyak pikiran ya, ucap Dira dengan penuh hati-hati. Ray mengerutkan dahinya sembari melirik ke arah Dira sekilas. Emang kenapa? Dira menghela nafasnya dengan penuh. Dijawab dulu, Pak. Ray kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak, ucapnya. Serius? Ucap Dira. Kalau nggak percaya nggak usah nanya, ucap Ray tanpa sedikit pun melirik ke arah Dira. Dira mengerutkan dahinya. What the fuck? Padahal tadi gue lagi peduli loh. Ngeselin, gumam Dira dan kembali menatap lurus ke depan. Saat berada di rumah pada pukul 17:05, Dira keluar dari mobil. Ia kemudian masih berdiam diri berdiri di dalam garasi sembari menunggu Ray keluar dari mobil. Ray keluar dari mobil. Ia kemudian kembali menutup pintu mobil. Pak, ucap Dira. Ray menoleh ke arah Dira. Ia mengerutkan dahinya. Kenapa? Saya mau, ucap Dira sembari berpikir. Ray menatap Dira dengan heran. Apa yang Dira inginkan? Dira berpikir keras, berusaha mengajak Ray melakukan hal lainnya untuk menghilangkan beban pikirannya sejenak. Dira kemudian menatap Ray sembari tersenyum. Ajarin saya masak yuk, Pak. Ray menaikkan sebelah alisnya. Saya ada kerjaan, kamu ikut kursus masak aja. Dira mengerutkan dahinya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak saya maunya sama Bapak. Saya banyak urusan, ucap Ray. Dira melangkahkan kakinya dengan cepat mendekati Ray. Kan urusannya bisa nanti, Pak. Ray menggelengkan kepalanya. Nggak bisa, ucapnya. Ya udah kalau gitu saya nggak mau masak, ucap Dira. Terserah, ucap Ray. Ray kemudian melangkahkan kakinya menuju pintu utama rumah mereka, meninggalkan Dira yang tercengang di garasi. Dira segera melangkahkan kakinya dengan cepat mengejar Ray, ikut masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Dira dengan keras. Ray menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Dira dengan terkejut. Tolong, penghuni di rumah ini hanya mereka berdua. Kenapa Dira harus mengucapkan salam sekeras itu? Kamu mau bikin saya tuli? Ucap Ray. Dira tersenyum simpul. Ia kemudian menarik lengan Ray sekuat tenaga menuju dapur. Ray membelokkan kedua bola matanya. Dira? Diam, Pak, ikutin aja, ucap Dira tanpa melirik ke arah Ray. Setelah sampai di dapur, Dira melepaskan tarikannya pada lengan Ray. Ia kemudian mengambil celemek berwarna krim dan segera menatap Ray dengan senyum yang manis. Ray mengerutkan dahinya menatap Dira dengan tajam. Kenapa? Nunduk dikit dong, Pak, ucap Dira masih dengan senyumnya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak, ucapnya. Senyum Dira memudar. Ia kemudian menghela nafasnya. Bentar dong. Senyum Dira memudar. Ia kemudian menghela nafasnya. Bentar doang, ucapnya. Enggak, ucap Ray. Dira memutar kedua bola matanya. Ia segera berjinjit dan langsung memasang celemek tersebut kepada Ray. Ray membelakangkan kedua bola matanya. Ia menatap Dira dengan tajam. Sedangkan Dira, ia tersenyum dengan senang. Dira kemudian melangkahkan kakinya berdiri di belakang Ray dan mengikat tali celemeknya.
Setelah selesai, Dira kembali berdiri di hadapan Ray dengan senyum yang masih terukir di wajahnya. Cute. Ray menatap celemek di tubuhnya. Dirinya tidak percaya dengan kain yang sedang menempel di tubuhnya saat ini. Apa ini? Ray memelototi Dira. Nafasnya berhembus dengan tidak teratur. Dira mengangkat sebelah tangannya, tepat di hadapan Ray. Diam Pak, biar gini aja, ucapnya. Ray mengerutkan dahinya. Yang mau masak kamu, protesnya. Dira menganggukkan kepalanya. Bapak juga, kan bapak yang ngajarin. Saya nggak perlu pakai ginian, ucap Ray. Dira menggelengkan kepalanya. Perlu, ucapnya. Ray hampir melepaskan ikatan celemeknya sebelum akhirnya Dira menahan kedua tangannya. Ray menatap Dira dengan bingung. Saya nggak perlu ini, kamu aja. Dira kembali menggelengkan kepalanya. Perlu Pak, yang belajar kamu bukan saya, ucap Ray. Dira menghela nafasnya. Enggak gitu Pak. Ray menatap Dira dengan tajam membuat Dira ikut menatapnya dengan tajam. Bapak pernah dengar ini enggak? Intinya gini, belajar lebih mudah kalau belajar karena keinginan sendiri, ucap Dira. Ray mengerutkan dahinya menunggu inti sebenarnya dari perkataan Dira. Jadi, saya sekarang mau belajar masak karena keinginan sendiri, ucap Dira. Terus, ucap Ray. Tapi, kalaupun karena keinginan sendiri, saya juga butuh mood booster supaya lebih semangat belajarnya. Ray mengangguk-anggukkan kepalanya mendengarkan ucapan Dira. Nah, mood boosternya, saya sekarang lihat bapak pakai celemek, ucap Dira sembari tersenyum. Ray membelalakkan kedua bola matanya menatap Dira dengan terkejut. Mood booster kamu? Dira menganggukkan kepalanya. Enggak salah kan? Ray segera menempelkan telapak tangannya di dahi Dira membuat Dira mengerjapkan matanya. Saya demam Pak, ucap Dira. Ray menggelengkan kepalanya. Terus kenapa? Ucap Dira. Ray kemudian mendorong tangannya membuat kepala Dira terpental. Gumam Dira dengan terkejut. Buruan konsultasi ke psikolog, ucap Ray. Dira terkekeh mendengarkan ucapan Ray. Bapak ngelawak. Ray tak menggubris ucapan Dira. Ya udah bentar, ucap Dira. Ia kemudian meletakkan tasnya dan segera memasang celemek di tubuhnya. Selang beberapa detik, Dira selesai dengan kegiatannya. Oke, ngapain dulu nih? Makan, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. Hah? Ray menghela nafasnya sejenak. Kamu mau masak apa? Gumam Dira. Ia terkekeh sejenak. Lupa. Gimana kalau masak sup asin? Ucap Ray. Dira menatap Ray dengan tajam. Enggak gitulah, kan bapak mau ngajarin saya masak. Berani bayar berapa? Ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. Ya Allah, pelit ilmu gak bikin orang bahagia Pak. Yang penting kaya, ucap Ray. Astagfirullah, ucap Dira dengan terkejut. Iya kaya, tapi pas mati kuburannya sempit. Nah lu, ucapnya. Sok tahu kamu, ucap Ray. Kata tetangga saya sih gitu, ucap Dira. Emang kamu pernah ngomong sama tetangga, ucap Ray. Dira menaikkan sebelah alisnya. Ya, ngeremehin. Ray menatap Dira menunggu jawabannya. Dira segera mengalihkan pandangannya, ia menekuk salivannya. Gak pernah, ucapnya dengan pelan. Ray menyeringai meledek sang istri. Dira menghela nafasnya, ia segera mengalihkan pembicaraannya. Ya udah, gas aja. Ngikut bapak mau masak apa aja, ucapnya. Ray menganggukkan kepalanya. Oke, ucapnya. Jadi apa? Ucap Dira. Sop, ucap Ray. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Sop, ucapnya dengan tidak percaya. Ray kembali menganggukkan kepalanya. Buruan, ucapnya. Dira menganggukkan kepalanya dengan ragu-ragu. Oke, ucapnya. Dira kemudian segera mengumpulkan sayur dan peralatan masak, masih dengan kebingungan. Katanya tadi asin.